Nama gue Abe Rubio. Gue adalah seorang pelukis pasir. Gue mulai jadi pelukis pasir itu tahun 2013. Waktu itu gue sempat bubar perusahaan tempat gue bekerja. Gue sebagai art director, 3 bulan hampir nggak digaji, nggak ada penghasilan. Kakak kelas gue waktu itu menghubungi gue. Waktu itu namanya Mas Denny Darko. Mungkin sebagian teman-teman udah pernah tahu. Jadi beliau mengajak saya untuk bergabung ke manajemen beliau. Waktu itu gue belum mulai untuk jadi pelukis pasir, tapi diminta untuk menjadi sebagai storyboard artist. Jadi bikin konsep sebelum menjadi lukis pasir. Jadi ada sebuah konsep yang harus diceritakan dulu dalam bentuk sketsa, baru diterjemahkan dalam lukis pasir. Nah, itu tugas gue di awal. Nah, ketika waktu 2013 ternyata permintaan menjadi pelukis pasir itu meningkat pesat. Karena apa? Waktu itu istrinya Mas Denny Darko, si Vina, ikut kompetisi acara Indonesia Mencari Bakat di Trans TV. Nah, waktu itu se-Indonesia tahu namanya lukis pasir. Sudah ditebak bahwa di tahun itu banyak perusahaan-perusahaan yang mencoba hire jasa mereka sebagai pelukis pasir untuk mengisi acara di perusahaan mereka. Dan seminggu itu bisa 3-4 kali pekerjaan, ramenya luar biasa. Sehingga karena mereka kewalahan, mereka minta saya untuk bergabung menjadi pelukis pasir ketiga waktu itu. Perusahaan pertama saya show itu adalah di perusahaan Unilever. Waktu itu ada gathering marketing. Persiapannya cuma dibutuhkan waktu 2 minggu. Jujur, show pertama itu adalah show paling menakutkan, tapi juga seneng, deg-degan, mules, semua campur jadi satu. Kenapa? Karena ini adalah perdana saya menjadi pelukis pasir dan tampil di depan tamu. Akhirnya berhasil show dengan penonton berkurang hampir setengahnya. Kenapa berkurang hampir setengahnya? Karena itu saya bersamaan dengan jam coffee break. Jadi kalau saya dikasih waktu let's say 30 menit, lewat dari itu mereka udah masuk ke coffee break. Saya selesai 40 menit. Jadi kelamaan. Jadi ada sekitar let's say 50 orang waktu itu di ruangan, karena itu memang gathering aja. 50 orang itu setengahnya keluar dari ruangan untuk coffee break. Setengahnya lagi tertahan karena saya masih menggambar di depan mereka. Itu benar-benar ujian mental ya, kalau disebutnya mental, bahwa wah nggak ada yang nonton nih, terus saya menggambar sendiri, masih asik sendiri dengan gambarnya gitu. Jadi bagi sebagian orang yang teman-teman gue bahkan bertanya-tanya, lu tuh ngapain sih sebenarnya, lukis pasir tuh ngapain sih sebenarnya? Jadi gini ya, basically awal gue memulai lukis pasir ini memang peruntukannya untuk kebutuhan perusahaan. Apa itu kebutuhan perusahaan? Hiburan untuk perusahaan, biasanya untuk perjalanan perusahaan mereka. Perusahaan ini mau ulang tahun atau mau launching produk, itu diceritakan ceritanya dalam bentuk lukisan pasir, live performance di atas panggung, dan itu ditaruhnya di awal acara. Jadi sebelum ada direksinya, opening speech atau VIP-nya, atau nanti ada isi acaranya nanti, nah itu jauh sebelum itu, di awal lukis pasir itu hadir sebagai pembuka wacana. Jadi orang tahu nih, datang ke acara sebuah perusahaan, ini ngomongin tentang apa, dibukanya dengan lukisan pasir. Kenapa sih lukisan pasir menarik? Karena di sini adalah elemen of surprise-nya. Apa maksudnya elemen of surprise? Elemen of surprise itu orang nggak bisa tebak si senimannya ini lagi gambar apa. Sehingga dari setiap elemen yang kita gambar itu menceritakan filosofi yang berbeda. Itu nyambung dengan apa yang ingin disampaikan perusahaan. Nah, ini yang membuat orang tetap stay, nggak megang handphone, dan semua mata tertuju ke layar. Itu elemen of surprise dari lukis pasir. Karena ini menggunakan medianya butiran pasir ya, nggak gampang loh. Nggak gampang dalam artian apa? Karena orang biasanya melukis wajah,
melukis, menggambar apapun pakai spidol, pensil, pakai kuas, pakai cat, itu common, semua orang bisa. Tapi dengan media pasir, pasirnya butiran loh. Butiran ini, aduh, lu mau ngontrol ini tuh susah. Butirannya mau terlalu tebal dia jadi gelap, terlalu sedikit jadi putih. Itu aja konsepnya. Jadi in between, yaitu lu akan menaburnya dalam bentuk gradasi atau shading. Nah ini lu juga harus bisa mengontrol tangan lu, menjatuhkan pasirnya setebal apa, itu sesuai dengan kekuatan tangannya lu. Nah itu memang jam terbang. Buat teman-teman yang mungkin nggak pernah coba ya, gimana sih maksudnya mencoba menggambar untuk ngasih kado, atau mungkin ngasih semacam farewell untuk atasan gitu. Ini bisa jadi alternatif. Kenapa? Ya karena untuk lukis pasir prosesnya bisa direkam. Nah selama proses menggambarnya ini direkam, itu bisa ada latar belakang lagu, backsong lagunya yang beliau suka. Terus kalau kita mungkin ada mau puisi atau mungkin ada ucapan pesan yang ingin disampaikan, bisa diinsert di video. Nah outputnya bisa dalam bentuk figura. Nah biasanya untuk saat ini, untuk lukisan pasir, gue akan scene terakhir gambar wajahnya ini, itu akan gue foto tampak atas dengan kualitas high res. Itu yang akan gue print seukuran 40x60, dan itu gue figura sebagai cindera mata. Jadi biasanya video prosesnya ditampilkan di layar plus lagu dan segala macem. Siapapun atasan yang nonton itu akan terharu, dipanggil ke atas panggung, diserah terimakanlah si figura hasil gambar terakhir yang mereka lihat di video. Itu udah banyak yang melakukan dan banyak yang pesan juga. Nah ada versi lain juga kalau ternyata mereka tidak ada konsep cerita. Nah ini ada konsep namanya glitter painting juga. Nah glitter painting mostly basically sama, cuma di sini ada fisiknya, bentuknya kanvas. Kanvasnya inilah yang akan menjadi cindera mata untuk si atasan. Sama proses bikinnya juga akan direkam, bisa diinsert backsong juga, bisa diinsert juga pesan dan kesan dari karyawan dan timnya juga, bisa diinsert logo juga dalam videonya. Output itu ditayangkan, fisiknya diserahkan ke beliau. Ada banyak hal yang bisa diceritakan dengan bentuk lukisan pasir, tapi kalau hanya untuk gambar wajah atau mungkin logo ya, itu mungkin glitter painting aja. Tapi ya buat teman-teman yang masih penasaran, yang monggo dicoba, karena ini hasilnya luar biasa berbeda, belum ada yang melakukan. Pesanku buat teman-teman yang sedang menonton ini, yang aku ingat pertama adalah khususnya di bidang aku ya, adalah selesaikan apa yang sudah kita mulai. Kita memulainya apa, profesinya, selesaikan sampai maksimal. Kita yang tentuin sini, ini maksimalnya kapan, kita mau capai apa. Mau capai, let's say kalau untuk pengusaha kita harus mencapai target sekian. Kalau target itu belum kecapai, mau lo sampai setengah, jangan berhenti. Sampai kejar dulu target yang ingin kita capai.